Shalom semuanya, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan. Hari ini adalah khotbah pertama saya di GSJA Bethlehem. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Stephen Vincent. Saya sudah menikah dan punya 3 orang anak. Dan saya bekerja dan melayani di Yayasan Breakthrough Mission Indonesia yang ada di Sentul City. Yayasan Breakthrough Mission Indonesia ini adalah lembaga rehabilitasi yang menolong para pecandu. Awalnya kami menangani para pecandu narkoba, tapi akhirnya seiring dengan waktu muncul juga masalah kecanduan dengan games dan juga dengan judi. Akhirnya kami mulai menerima juga teman-teman yang punya permasalahan dengan masalah kecanduan. Dan saya di GSJA juga sudah cukup lama dan saat ini saya dipercaya sebagai koordinator wilayah di Bogor Utara, koordinator wilayah 5. Dan di bawah wilayah 5 ini ada sekitar 8 life group. Dan juga saya sebagai pengurus strongman di komunitas pria dan sebagai sekretaris. Demikian perkenalan singkat saya. Dan tema khotbah pada hari ini adalah dipanggil untuk setia menjalani calling dari Tuhan. Sekali lagi, dipanggil untuk setia menjalani calling dari Tuhan. Banyak orang percaya itu hidup dengan tujuan yang kabur. Bukan karena Tuhan tidak bicara pada mereka, tapi karena calling-nya sering disalahpahami. Ada yang mengira calling itu adalah jabatan rohani. Jadi harus ada di struktur gereja. Seperti tadi, apakah mungkin menjadi pendeta atau penginjil atau mungkin menjadi pengurus gereja. Ada yang mengira bahwa calling itu adalah pelayanan di mimbar atau ada sesuatu yang besar dan spektakuler, ya. Itu seringkali disalahpahami seperti itu. Padahal calling Tuhan itu bisa berbagai ragam. Ada banyak hal yang Tuhan bisa panggil kita untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saya masih ingat ketika saya ada di masa-masa kegelapan gitu ya. Saya sebut dengan dark life gitu ya. Saya sebelumnya sebagai awalnya bukan orang percaya. Saya latar belakang keluarga darah Buddha. Kemudian saya pertama kali kenal Tuhan di kelas 3 SMP, lulusan kelas 3 SMP. Dan saya terima Tuhan Yesus. Kemudian akhirnya saya aktif di gereja selama SMA. Sampai saya lulus, saya akhirnya mengambil di universitas ternama di Bandung, ngambil psikologi. Kemudian di tengah-tengah perjalanan di semester 3 saya mengalami satu peristiwa. Saya mengalami kekecewaan pada manusia. Itu pada pendeta, pada majelis, gereja setempat di Bandung, dan juga pada teman-teman pelayanan saya. Karena waktu itu saya dari kota kecil, dari kota Pematang Siantar, kota yang mungkin jauh di sana, dan ketika datang ke Bandung, saya kagum dengan teman-teman saya. Mereka itu melayani di mimbar ya, mereka itu ada pemusik, ada yang worship leader, ada yang singer gitu ya. Jadi mereka tampil dan saya cukup kagum dengan mereka. Dan sedangkan saya melayani di bidang perlengkapan. Ya karena saya cukup minder waktu itu, jadi saya yang datang pagi duluan siapin perlengkapan, yang pulang pada akhirnya ketika mereka udah pulang saya baru siapin. Karena saya merasa waktu itu kemampuan saya hanya seperti itu. Tapi saya coba lakukan itu. Satu peristiwa yang mengagetkan ketika saya melihat teman-teman saya itu melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya melihat pendeta kok begitu ya, tidak sesuai dengan semestinya pendeta berperilaku, atau majelis juga berperilaku sedemikian, sehingga saya mengalami sebuah kekecewaan yang berat. Saya meninggalkan Tuhan, saya meninggalkan gereja, saya marah sama Tuhan, saya bergaul dengan orang-orang non-Kristen. Dan saya merasa mereka kayaknya jujur ya, hari ini mereka melakukan dosa, mereka ngaku dosa. Sedangkan kalau orang Kristen rasanya kok mereka kelihatan baik-baik, tapi di balik itu adalah melakukan dosa, tapi diam-diam begitu ya. Jadi saya merasa mereka munafik. Lalu saya meninggalkan mereka, saya bergaul dengan orang non-Kristen, saya mulai bergaul dengan hal-hal yang nggak benar, sehingga kehidupan saya mengalami kondisi yang buruk. Saya bergaul dengan kehidupan bebas, saya pakai narkoba, saya terikat dengan narkoba, sehingga saya mengalami kondisi yang paling bawah dan sangat terpuruk.
Dan saya sempat berpikir ingin mengakhiri hidup saya karena sangat menderita waktu itu. Tapi saya bersyukur Tuhan masih sayang sama saya tidak sempat bunuh diri, akhirnya saya bertobat. Saya masih ingat doa pertobatan saya. Saya berdoa begini, "Tuhan, saya sadar sekarang saya udah jauh dari Tuhan. Saya nggak layak, saya nggak pantas. Dan saya ingin kembali kepada Tuhan. Saya ingin kembali merasakan kasih Tuhan, damai Tuhan di gereja. Walaupun gereja saya kecil waktu itu, tapi saya rindu sekali bisa balik di gereja." Saya bilang sama Tuhan gini, "Tuhan nggak apa-apa Tuhan. Kalau saya bisa balik, saya jadi orang yang tidak dipandang pun nggak apa-apa. Saya jadi tukang sapu, tukang bersih-bersih di gereja juga nggak apa-apa Tuhan. Asal saya bisa merasakan Tuhan kembali. Saya pengen merasakan damai itu kembali." Dan inilah yang membuat saya sadar bahwa panggilan Tuhan itu bukan hanya sekedar sebuah jabatan tertentu. Jadi, oleh sebab itu teman-teman sekalian, jika purpose adalah arah hidup dari Tuhan, maka calling adalah tugas konkret yang Tuhan percayakan di dalam kita. Tugas apapun, sekecil apapun itu. Jadi untuk memahami pengertian purpose dan calling ini, teman-teman sekalian bisa melihat ke khotbah Bapak Andi Iskandar yang ada di channel Gereja Bethlehem tanggal 29 Januari yang temanya Calling Now, Purpose Later. Ya, Calling Now, Purpose Later. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa ada satu contoh nyata di Alkitab, yaitu Paulus. Ia tahu arah hidupnya, yaitu Kristus dipermuliakan. Ia setia menjalankan callingnya, yaitu memberitakan Injil dalam segala keadaan. Jadi, kita mulai bertanya ini, apa itu calling sebenarnya? Apa yang menjadi calling kita? Setiap kita yang hari ini ada di tempat ini. Jadi ada dua pengertian yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah calling itu bukan pilihan manusia, tetapi undangan Allah. Calling selalu dimulai dari Tuhan, bukan dari ambisi pribadi kita sebagai manusia. Yohanes 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu." Jadi Tuhan yang menetapkan tujuan kita. Tuhan yang memberikan calling itu pada kita. Calling ini adalah tugas yang dipercayakan Tuhan. Tugas tanggung jawab rohani kita. Bagian spesifik dalam rencana Allah yang lebih besar dalam hidup kita. Jika purpose menjawab untuk apa aku hidup, calling menjawab apa yang harus aku kerjakan bagi Tuhan. Yang kedua, calling selalu berada di dalam purpose, bukan di luar purpose. Ya, calling selalu berada di dalam purpose, bukan di luar purpose. Seseorang bisa saja aktif melayani, tapi kemungkinan bisa saja hidupnya tidak dalam callingnya Tuhan. Mengapa demikian? Karena pelayanannya tidak selaras dengan arah yang Tuhan mau. Saya kasih contoh, ya. Ada dua contoh kasus yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah contoh seseorang yang melayani karena ia merasa bernilai saat dibutuhkan, atau ketika ia melayani dengan perasaan takut kehilangan posisinya. Ya, ketika dia dikasih satu jabatan tertentu, posisi tertentu, dia takut kehilangannya. Atau ia ingin merasa dipakai oleh Tuhan. Ketika posisinya diganti, ketika pelayanannya dihentikan, maka ia akan menjadi kecewa. Ya, menjadi pahit, bahkan meninggalkan gereja. Jadi identitasnya dibangun dari fungsi, bukan dari relasi dengan Tuhan. Pelayanan dipakai untuk membangun identitas dirinya. Ya, ini mungkin juga saya ngalami waktu saya tadi cerita kesaksian saya di awal. Saya belum mengerti namanya panggilan Tuhan. Saya merasa saya dipanggil Tuhan, tapi saya memandang manusia. Saya menempatkan manusia itu sebagai sebuah sebagai sebuah teladan gitu ya. Ketika saya kecewa dengan manusia, akhirnya saya kecewa pada Tuhan. Saya belajar dengan satu pelajaran yang sangat berharga yang hampir kehilangan nyawa saya. Dan saya tentu saja pelajaran itu sangat bermakna dan sangat mahal harganya buat saya. Dan saya tidak ingin kembali ke posisi seperti itu. Calling sejati tidak tergantung pada posisi. Karena calling mengalir dari siapa kita di dalam Kristus. Atau contoh kedua, seseorang yang aktif melayani di gereja karena gereja kekurangan orang. Ia punya bakat, ia punya kemampuan, ia punya skill, punya pengalaman, punya pengetahuan. Dan banyak orang memuji pelayanannya. Namun di balik itu nggak ada orang yang tahu. Ternyata ia mudah marah. Sulit sekali taat pada pimpinannya. Dan selalu kehilangan sukacita rohaninya. Jadi ia melayani bukan dari arahnya Tuhan. Melainkan karena kebutuhan manusia.
pengakuan dari manusia, kebutuhan akan pengakuan dari manusia, dan ada dorongan dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Jadi melayani karena kebutuhan, bukan karena panggilan. Calling tidak hanya bertanya apa yang bisa aku lakukan. Calling bertanya untuk apa Tuhan memanggil hidupku. Paulus tidak pernah keluar dari callingnya sebagai rasul, meskipun lokasi berubah. Ya, tadinya ia bisa bebas kemana-mana melayani, bisa ke Filipi, bisa ke Efesus, bisa ke Korintus, tapi akhirnya Paulus harus dipenjara. Tapi callingnya nggak berubah. Cara pelayanan juga berubah. Tadi dia melakukan perjalanan-perjalanan, tapi sekarang dia harus menulis surat. Ya, beda sekali pelayanan harus berubah. Kondisinya berubah. Sebelumnya mungkin dia sehat sekali, masih muda. Tapi di masa tuanya Paulus ditulis tercatat di Alkitab yang mulai banyak sakit-sakitan. Dia mengalami penderitaan bahkan di dalam penjara. Tidak mengurangi callingnya. Calling tidak berubah oleh situasi, hanya oleh ketidaktaatan. Jadi sekali lagi calling tidak akan berubah oleh situasi. Tapi calling bisa berubah oleh ketidaktaatan. Berikutnya, bagaimana kita mengetahui calling kita? Ya, mungkin ini pertanyaan banyak orang juga. Apa calling saya? Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, calling itu bisa diketahui melalui relasi kita dengan Kristus. Ya, bukan sekedar pencarian diri. Sekali lagi, melalui relasi kita dengan Kristus, bukan sekedar pencarian diri. Calling tidak ditemukan lewat aku maunya apa. Tidak ditemukan lewat aku cocoknya di mana. Tapi ditemukan lewat Tuhan, apa kehendak-Mu atas hidupku. Efesus 2 ayat 10. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Semakin dekat seseorang dengan Kristus, semakin jelas panggilannya. Kedua, calling dikenal lewat beban rohani, bukan hanya bakat. Ya, sekali lagi, calling dikenal lewat beban rohani, bukan hanya lewat bakat. Bakat bisa saja menunjukkan kemampuan seseorang, tetapi calling itu terlihat dari bebannya. Apa yang terus menggerakkan hati Anda? Apa yang membuat Anda tidak bisa diam? Tetap ingin melakukan sesuatu meskipun orang nggak lihat, orang nggak tahu, nggak dihargai bahkan, nggak dipandang bahkan, Anda tetap lakukan. Itu seringkali menjadi petunjuk Tuhan tentang calling kita. Dan ketiga, calling ditegaskan lewat proses pemurnian. Seringkali Tuhan tidak langsung menjelaskan calling kepada diri kita, tetapi membersihkan hati terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena calling tidak bisa dijalankan dengan ambisi ego sendiri, tidak bisa dengan motivasi yang salah, atau kebergantungan pada pengakuan manusia. Paulus mengenal callingnya dengan jelas, justru di tengah penderitaan. Saya akhirnya mengenal calling saya, melayani di rehabilitasi narkoba, juga melalui proses pemurnian. Saya sempat mengalami kondisi yang buruk, dan saya sempat menjadi pecandu narkoba, dan kehidupan saya benar-benar dalam kegelapan. Tapi setelah saya bertobat, saya baru mengerti bahwa Tuhan punya, even kita mungkin pernah salah langkah, even bahkan kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi ketika kita berbalik pada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan calling pada kita. Tapi pertanyaannya, mengapa banyak orang tidak setia dalam calling? Ya, mengapa banyak orang nggak setia pada calling? Biasanya ditemukan pada orang-orang yang karena mengharapkan kenyamanan. Calling sebenarnya selalu menuntut pengorbanan. Jika seseorang hanya mau taat selama nyaman, aman, sesuai dengan rencana pribadinya, sesuai dengan apa yang dipikirkannya, maka ia tidak hidup dalam calling, melainkan dalam negosiasi dengan Tuhan atau tawar-menawar dengan Tuhan. Saya ingat kembali lagi berbicara tawar-menawar. Ketika pertama kali saya selesai sekolah seminari ngambil konseling, saya latar belakangnya di S2-nya di psikologi, di industri. Profesi saya sebagai psikolog sebenarnya, kemudian akhirnya saya ngambil konseling lagi. Pertama kali saya melayani, saya masih ingat 3 tahun pertama itu saya menolak sebenarnya. Karena waktu saya masuk ke dalam pelayanan rehab ini rasanya berat sekali. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, ini bukan pelayanan, ini kerja rodi. Pagi sampai malam, menghadapi para pecandu yang waktu itu saya mengalami penolakan gitu.
Karena ternyata waktu itu ada satu orang pimpinan saya yang saat ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia, itu sebenarnya udah relapse lagi, udah kambuh lagi. Tapi, masih belum ketahuan. Nah, saya kemudian di-press dari atas tanpa saya ketahui tentu saja, di bawah saya kena press, saya merasa benar-benar berat. Saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan saya nggak sanggup." Tapi setiap kali saya berdoa, Tuhan kasih saya lihat salib, melihat pada Kristus, pengorbanan Kristus. Ya tentu saja saya merasa malu ya di hadapan Tuhan. Kalau saya bandingkan penderitaan saya kayaknya luar biasa beratnya, tapi ketika lihat pengorbanan Kristus, ya nggak ada apa-apanya. Akhirnya saya bilang, "Ya udah Tuhan, saya bertahan lagi." Tahun pertama saya bertahan, tahun kedua saya lakukan doa lagi, saya mengeluh lagi, saya menangis lagi, saya berlutut lagi, saya mohon sama Tuhan lagi. Tapi saya tidak meninggalkan panggilan ini. Kenapa? Karena saya sudah belajar di sebelumnya bahwa saya pernah meninggalkan panggilan Tuhan, kehidupan saya menderita, saya hampir menuju kematian. Jadi saya nggak berani mengulang lagi. Saya kemudian berlutut lagi berdoa, saya nggak dapat jawaban, saya melangkah setahun lagi. Sampai 3 tahun terakhir. Akhirnya 3 tahun, ada satu peristiwa besar di lembaga kami. Lembaga kami ternyata waktu itu mengalami kondisi defisit ya, dananya sudah nggak cukup karena lembaga pelayanan saya itu menerima pecandu tidak memakai tarif. Artinya, pelayanan yang sukarela, tidak berbayar begitu ya, jadi pelayanan iman. Di kondisi ekonomi waktu itu saya melihat udah nggak cukup, saya pikir bakalan tutup begitu. Saya pikir, "Ya udahlah kalau ini tutup, panggilan saya bukan direhab," begitu ya. Tapi setelah itu ternyata nggak tutup. Tuhan melalui cara yang ajaib akhirnya, dana bisa masuk lagi, ada orang yang sumbang lagi, akhirnya kita berjalan lagi. Nah, 3 tahun pertama ini akhirnya saya menyadari bahwa saya nggak boleh terus-menerus seperti anak kecil yang terus kayak bargaining ya, tawar-menawar sama Tuhan. Kayak anak kecil yang selalu ngambek sama Tuhan gitu, ngeluh, minta Tuhan jawab doanya gitu. Akhirnya saya berhenti di 3 tahun pertama itu dan saya akhirnya mengambil langkah mau taat sama Tuhan. Dari 2004 sampai 2007 saya bergumul, 2007 sampai sekarang saya tetap setia pada panggilan Tuhan. Saya nggak meninggal panggilan Tuhan sampai hari ini. Kemudian orang seringkali tidak setia kenapa? Yang kedua karena suka membandingkan dirinya dengan calling orang lain. Ya, perbandingan ini adalah pembunuh kesetiaan. Ada banyak orang berhenti setia karena merasa callingnya terlalu kecil atau tidak sebanding dengan orang lain, tidak terlihat, bahkan mungkin sepele. Padahal di mata Tuhan kesetiaan itu lebih penting daripada skala pelayanan, ya. Dan berikutnya yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana agar saya bisa setia pada calling? Bagaimana agar bisa setia pada calling? Yang pertama adalah selalu ingat calling itu adalah amanat, bukan pilihan, bukan opsional. Paulus berkata di 1 Korintus 9 ayat 16, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Jadi calling bukan sesuatu yang dikerjakan kalau sempat, kalau ada waktu, kalau saya bisa, kalau saya berkenan, tapi dijalani dengan sebuah tanggung jawab hidup. Siap atau tidak siap, mampu atau nggak mampu, kita tetap setia. Yang kedua, bagaimana agar kita tetap setia dalam calling kita, yaitu kita harus hidup oleh iman, bukan oleh hasil. Kesetiaan bukan diukur dari hasil yang cepat, angka yang besar, atau respon dari manusia, tapi dari ketaatan yang konsisten. Jadi kesetiaan diukur dari ketaatan yang konsisten. Paulus setia menulis surat di penjara, tanpa tahu kalau suratnya itu bisa menguatkan gereja sepanjang masa sampai hari ini. Paulus dengan setia tetap melakukan tugasnya, panggilannya. Yang ketiga, menjadikan Kristus sebagai pusat calling. Filipi 1 ayat 21. Bukan slogan rohani, tapi fondasi hidupnya Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Selama Kristus menjadi pusat, calling tidak menjadi beban. Penderitaan tidak menghancurkan iman. Kesetiaan tetap terjaga. Ya, ingat kisah tadi saya, ketika saya lagi bergumul, saya berdoa, saya ingat salib Kristus. Maka salib Kristus itulah yang membuat saya tetap setia pada panggilan saya hari ini. Mari kita sama-sama coba merefleksikan diri kita. Kita coba sama-sama merenung dan bertanya, apakah saat ini saya sedang hidup dalam calling Tuhan? Atau sekedar menjalankan rutinitas saja? Apakah saya setia
karena Tuhan atau karena kenyamanan yang ada hari ini? Atau bayangkan jika kondisi kita berubah, kenyamanan kita diambil, apa yang kita mau nggak dipenuhi, apakah kita tetap mau taat dan mau setia? Maka untuk mencapai ketaatan itu, kita perlu punya langkah konkret, kita perlu komitmen, yaitu kita harus bangun relasi intim dengan Tuhan setiap hari. Kita harus izinkan Tuhan memurnikan motivasi kita setiap hari. Kita bertanya pada Tuhan, Tuhan ini ambisi saya nggak? Ini motivasi saya udah benar belum? Dan kemudian kita bisa lakukan apa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini dengan setia. Bukan apa yang akan Tuhan berikan di depan. Hari ini, mulai sekarang, kita mulai kerjakan dengan setia. Jangan menunggu panggilan yang besar, tapi setialah panggilan yang ada saat ini. Sekali lagi, jangan tunggu panggilan yang besar, tapi setialah pada panggilan yang ada saat ini. Kerjakan dengan setia. Maka saya akan tutup perenungan firman pada hari ini dengan kesimpulan. Purpose memberikan arah hidup, tapi calling memberi makna konkret dalam perjalanan ini. Sekali lagi, purpose memang memberikan arah hidup, tapi calling memberikan makna konkret dalam perjalanan ini. Calling tidak selalu mudah, tetapi selalu bermakna. Seperti Paulus, ketika hidupnya disaring, yang tersisa bukan kebingungan, melainkan ketaatan pada panggilan Allah. Ketika hidupnya Paulus disaring, yang tersisa bukan kebingungan, melainkan ketaatan pada panggilan Allah. Jadi teman-teman sekalian, kita akan tutup, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami sadar bahwa setiap kami punya calling dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan arah dan ketentuan dalam hidup kami. Setiap orang pasti berharga di mata Tuhan. Kami yakin dan kami percaya itu Tuhan. Namun seringkali ketika kami menghadapi calling kami seringkali gagal. Banyak kali kami gagal Tuhan. Karena seringkali kami selalu menjadikan diri kami sebagai tolak ukurnya. Kami menjadikan kenyamanan kami membandingkan dengan orang lain. Kami enggak menjadikan Kristus sebagai patokan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini kami mau belajar untuk mulai sadar bahwa Tuhan menginginkan kami kembali. Mungkin di antara kami ada yang mulai menyimpang, mulai tidak sesuai dengan arah yang Tuhan tentukan. Tidak menjalankan panggilan yang Tuhan ingin kami jalani. Kami tidak selaras dengan Tuhan. Tuhan, biarlah pada hari ini kami kembali disadarkan dan kami kembali lagi ke jalannya Tuhan. Pimpin setiap kami, sertai kami Tuhan. Mengucap syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.